Dulu waktu awal 17 tahun dapat kado itu berapa ekor? Sekarang sudah berapa ekor? Kesuksesan itu hanya bisa dicicil, tidak bisa dibeli dengan cash maupun kontan maupun lain. Jadi sebisa mungkin kapan kita mau mulai menyicil hal tersebut. Jadi sebisa mungkin dari sekarang kita punya pemikiran entah di ternak atau apapun. Berapa luas kandangnya? Untuk luas kandang ideal itik itu ya 1 meter persegi diisi 3 ekor itik. Terima kasih Tuhan buat yang kau sediakan, membuatku jadi juragan. Bu, pesen minum 1 ya, Bu ya? Mungkin 2 sekalian ya, Bu ya, karena teman saya mau datang ke sini nih. Teman saya kok belum datang ini ya? Namanya Mifzal, Bu. Dia anaknya top tuh. Mas Lul. Udah datang. Duduk Mas. sini. Alhamdulillah. Gimana kabar? Pesen 1 dulu, Mas. Oh, udah aku pesenin makasih, tadi. Mas. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya? Ya, sehat. Sampean, Mas, gimana? Alhamdulillah baik juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa semuanya. Kembali lagi dalam Juragan Desa. Di sini kita akan bahas satu inspirasi muda, ya, luar biasa, kaya raya. Karena dia adalah pengusaha peternak dari itik dan juga ayam. Ya, kita akan ulas nanti terkait dengan ceritanya dia, kisahnya dia, suka dukanya dia, kita jadi peternak muda gitu ya. Dan kita minum dulu coba. Udah jadi belum, Bu? Sudah. Wah, mantep banget. Ini buat kamu dulu nih. Saya mau memuliakan tamu nih. Wah, masih panas banget ya. Ya udah, kita ngobrol dulu ya. Mas Mifzal, udah lama jadi peternak? Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 5 tahun di bidang itik maupun ayam. Kalau ayam itu baru-baru ya, 2004 akhir. Udah jalan 5 tahun? Ya. Umurnya sekarang berapa? 22 tahun, Mas. 22, berarti Ya. mulai bisnis tahun umur 17? SMA akhir corona itu, jadi awal mulai itu saat corona. Iya. Saya kan libur SMA, terus kok gak ada kegiatan. Akhirnya ya saya cari-cari, kan karena saya hobinya beternak gitu. Dari dulu memang suka pelihara burung ataupun apa, terus akhirnya saya mencari yang bisa produksi harian. Terus akhirnya ya saya lebih memilih beternak itik tersebut untuk mendalami. Oke. Dari dari banyak jenis hewan gitu, kenapa yang dipilih itik? Untuk pertama ya, saya lebih milih itik itu karena gini, Mas. Kalau itik kan dia produksi setiap hari, terus untuk harga telurnya itu dia per butir, sama harganya itu cenderung stabil dibanding telur ayam pada saat itu. Itik itu biasanya dibilang telur bebek itu kan? Iya, itik Yang, itu sama yang biasa dibuat telur asin itu kan? Iya, bahan utama telur asin. Oke. Dari awal bisnis, jadi gini, usia 17 tahun kan mulai kan berarti. Teman-teman anak muda yang lain mungkin usia 17 tahun dapat kado HP, dapat kado motor. Kamu dapat kado? Kado itik. Malah. Saya minta kado itu Pak. Iya, tapi benar itu kado yang memang sebetulnya futuristik banget gitu kan. Yang bukan hanya sekadar buat asik, kelihatan keren sekarang aja. Ya nggak? Sudah 5 tahun ini gimana rasanya? Alhamdulillah saya malah bangga karena dari situ saya bisa membiayai keperluan kuliah saya sendiri. Jadi saya malah ngerasa bangga. Yang awalnya saya ngira ya ternak kan ya barang kotor biasa lah. Tapi alhamdulillah malah dari itu saya bisa berkembang, bisa menghasilkan sendiri gitu, Mas. Itu barang kotor yang halal ya? Yang halal, ada maksudnya. Barang kotor yang haram. Iya. Oke. Nah, Mas Mifzal, kalau melihat anak-anak muda sekarang gitu ya, di usia SMA udah mulai bisnis, pernah nggak sih kepikir, aduh aku harus ngurusin kayak gini sedangkan teman-temanku malah ngurusin pacarnya gitu? Gimana? Ya karena saya tuh hobi ya, dari hobi terus saya kembangkan sendiri. Pada saat itu belum kepikiran cewek, dan alhamdulillah setelah mapan kok saya juga cari cewek. Iya, udah dapat? Alhamdulillah. Mas Mifzal, berarti sekarang aktivitasnya apa? Kuliah? Aktivitas kuliah, terus kuliah di mana? Alhamdulillah di Universitas Diponegoro. Di Undip? Undip. Jurusannya? Jurusan peternakan, karena Oke, memang cocok dari ya. dulu hobi
beternak emang. Jangan sampai bosan loh ya. Enggak, Mas. Oke, kuliah terus apalagi aktivitasnya? Aktivitas ya sama ngimbangi olahraga karena itik simple ya. Jadi itik itu kan nggak perlu ngarit. Jadi apa? Simple dikasih makan pagi hari, udah free setelahnya. Jadi saya sambil nge-gym terus. Oh ya, jadi aktivitasnya beternak tuh cuman pagi hari ngasih makan? Iya, itik itu simple karena saya nyari yang muda kan. Orang muda otomatis nyarinya yang enggak rekoso lah bahasa Jawanya. Yang jadi, tidak banyak effort gitu iya, ya? Tidak banyak effort, akhirnya yaitu mendalami itik itu karena simple. Oke. Saya jadi pengen tahu sebetulnya gimana sih cara melihara itik yang benar gitu? Baik, untuk memelihara itik yang benar tuh yang penting yang pertama untuk kandangnya nyaman. Nyaman itu berarti harus selalu dibersihin ya? Ya. Berapa hari sekali dibersihin kandangnya? Untuk sebenarnya kalau itik kan dia identik nggak yang dibersihin setiap hari itik tuh. Jadi untuk liternya itu kan dibersihnya 6 bulan sekali bisa. Jadi 6 bulan sekali? 6 bulan sekali. Jadi itu memang idealnya apa memang kamu yang agak nanti aja nunggu itu, 1 semester? Itu ideal nunggu liburan karena semester gitu? Itu idealnya Mas. Karena kan dia pakainya tanah bukan kayak sapi yang harus setiap hari semprot gitu. Ya memang saya tuh mencari yang sesimpel mungkin jadi gitu. Jadi yang pertama untuk meliharanya ya penting kandang nyaman, tidak lembab. Itu kan selain kalau lembab itu menimbulkan bau. Terus selanjutnya Bu, tisu ya Bu ya. Ini Masnya gembrobios. Oh iya, ini panas ini Mas. Iya benar. Untuk selanjutnya yang kedua untuk pemeliharanya yang penting beli itik itu untuk pengusaha biar selesai ya, itu itiknya umurnya seragam. Karena apa kalau nggak seragam? Kalau umurnya ada yang masih muda, terus yang satu udah tua, jadi kan nanti ada waktu fase nelur, HDP-nya rendah. Jadi kayak HDP itu apa? Produksi persentase dari populasi. Jadi misal ternak 1000, ternyata yang HDP-nya 50%, otomatis kan nelurnya 50%. Nah itu kan nggak untung, tidak maksimal lah dari populasi. Harus umurnya sama, biar pas nelurnya juga sama ya, gitu ya? Jadi nelur bareng, ketika molting ganti bulu itu bisa diakhir gitu. Terus untuk pemeliharaan selanjutnya tipsnya itu yang kedua di penyakit. Penyakit yang sering kena unggas itu mata biru. Atau ED terkenalnya. Nah, itu ngatasinya dari awal datang kita bisa vaksin. Ya. Vaksin ED sama AI itu tips. Jadi dari kandangnya, terus pakan tadi, terus pemilihan ya. Pemilihan itiknya harus seumur, ya. Terus tadi yang terakhir itu vaksin ya, karena biasanya yang terkena itu penyakit mata biru tadi. Mata biru atau ED. Untuk vaksin itu satu ekor itik sekali vaksin atau harus dalam kurun waktu tertentu untuk perawatan? Mungkin untuk dari keterangan saya sendiri itu untuk vaksin ND diterapkan saat datang aja sih. ND sama AI khususnya. AI itu flu burung Mas. Flu burung. Yang sering avian terkenal influenza nih. ya? Iya, avian influenza. Oke, jadi vaksinnya 2 itu. Nah, dulu waktu awal 17 tahun dapat kado itu berapa ekor, sekarang sudah berapa ekor 5 tahun? Jadi awal itu kan karena pemikiran saya sendiri, Pak ini saya pingin beternak itik. Jadi awal itu 50 ekor. Awal 50 Dari ekor. awal 50 ekor, alhamdulillah sekarang bisa kebeli 3.000 dan buat nabung, buat beli ayam KUB itu kurang lebih 3.000. Ayam KUB itu apa? Ayam kampung unggul Bali Bangtan. Jadi itu kayak ya ayam kampung, cuma dia lebih unggul untuk masa peliharaannya lebih cepat. Jadi kurang lebih 3 bulan. Tapi itu masih belajar Mas. Ya baru akhir-akhir ini 4 bulan terakhir ini baru mulai beli itu. Jadi lebih mendalami di bidang itu awalnya Mas ya. Oke, jadi mulai dari itik sekarang berarti sudah berapa tahun yang ayamnya ini? Kalau ayam masih 4 bulan. Oh, baru 4 bulan. Iya, baru Mas. Yang itiknya tadi sudah berapa sekarang? Kurang lebih hampir 5 tahun. Sudah 5 tahun itu sudah hampir 1.000 ya? Belum? Udah 3.000. Udah 3.000. Ya. 3.000 berarti wah, luar biasa. Berapa luas kandangnya? Untuk luas kandang ideal itik itu ya 1 meter persegi diisi 3 ekor itik. Misal kita mau pelihara 100 kurang lebih 34 meter persegi itu ideal. Jadi kenapa ukuran tersebut kita pakainya yang ideal karena supaya kering.
Jadi kalau semakin padat kan otomatis juga semakin lembabnya tinggi guys. Jadi kita pakainya yang ideal bisa mungkin. Oke. Jangan grogi, monggo diminum. Ini ada Mas. gorengan, nanti saya yang bayar pokoknya nih. Ini ada Free roti. ini ya Mas, tak tebas Free, semua malah iya. nanti. Ini ada orak-arik, ada kering, mantap. Kalau misalkan ada anak muda sekarang seumuran kamu yang pengen join gitu, aku pengen juga dong ternak itik gitu. Cara mulainya gimana awalnya? Untuk anak muda yang baru mau mulai nggih, yang pertama ya kita pelajari dulu. Kalau bisa kita peliharanya dari DOD, dari umur 0 hari itu kita pelajari pertumbuhannya gimana. Karena sering terjadi ya Mas, saya sharing ke peternak-peternak lain, itu tuh sering kalau misal belum tahu umur muda sama tua itu dicampur Mas, jadi nggak seragam. Itu kan mempengaruhi kedepannya kesuksesan dalam beternak itik ya. Jadi kita kalau bisa ya belajar dulu, kita selami dari DOD hingga gede itu gimana kan. Kalau udah kebiasaan nanti tahu kok ini umur tua atau muda itu udah tahu. Jadi yang pertama itu untuk memulai bisnis ya kecil-kecilan dulu, mungkin untuk mengetahui pasarannya dulu. Jadi kita juga perlu kan ketika langsung gede kita nggak punya pasaran untuk penyerapannya juga rugi ya Mas. Jadi kita harus riset pasar dulu, tujuan kita ke siapa masarinya. Jadi kita kalau bisa juga jalin komunitas antar peternak. Kalau peternak society itu yang penting jangan malu untuk mencari teman lah, relasi. Nah, gitu. jangan malu gitu ya, karena kebanyakan anak-anak muda sekarang mau turun ke kandang malu, ih jijik nanti kotor dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak boleh manja juga ya? Iya, jangan manja. Jadi peternak itu. Kalau mau jadi, nah dari itik ini apa ya? Apa yang kamu dapat gitu? Oh ternyata kayak gini ya bisnis itik. Itu yang hal apa yang bikin kamu merasa di titik terendah pada saat aku mau nyerah aja gitu? Alhamdulillah untuk itik ya selama berjalan kurang lebih 5 tahun untuk menyerah itu belum ada malah. Oh belum Karena ada? Apa? Itik itu ya dari unggas hewan yang kebal juga, jadi jarang penyakit Mas. Terus untuk harganya sangat stabil, terus dibelinya per butir. Jadi untuk titik kerugian itu alhamdulillah belum ada. Kecuali satu pada saat kena penyakit mata biru itu itu mulai kena tahun 2024, akhir bulan-bulan Juli itu mulai ada penyakit itu. Selama 4 tahun baru kena itu. Nah itu kurang lebih hampir mati 50 lah. Itu mati karena 50. penyakit. Ya, tapi itu juga tidak terlalu besar lah. Itu Dari penyebabnya skala apa besar. sih penyakit mata biru? Mata biru itu kayaknya nggih dari virus ya, dari kalangan peternakan kurang tahu ya, itu kurang lebih dari virus atau mungkin ada kita datangkan ternak baru tapi nggak ada karantina dan lainnya. Itu bisa menimbulkan. Jadi ketika datang ya kalau bisa karantina, kalau nggak langsung kita beri vaksin ND maupun AI supaya aman. Oke, ini untungnya punya hobi beternak gitu ya, keluarganya juga peternak, kuliahnya juga di peternakan gitu kan. Jadi memang relate gitu kan, kalau ada masalah tinggal mungkin tanya, sharing gitu aja. Dan ada satu statement bahwa beternak mah beternak aja, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi juga bisa gitu. Kalau menurutmu gimana statement itu? Nah kalau itu salah Mas menurut saya nih, karena saya udah mengalami di ilmu maupun di lapangan ya. Jadi sekolah itu juga penting karena ya menunjang wawasan-wawasan terbaru. Jadi kita lebih tahu sebenarnya yang di lapangan itu kurang lebih juga ada di ilmu. Jadi kalau kita ilmu kan udah tahu dulu, nanti terjun udah tinggal jalan lah, minim resiko lah Mas. Jadi kita tetap perlu sekolah dulu. Banyak akan digali di sana ilmu-ilmu. Jadi beternak itu makin maju lah. Jadi lebih simpel, makin sukses intinya gitu. Kalau dari pembelajaran di kuliah nih, apa yang paling bikin kamu, oh ternyata gini ya, oh kendala ini ternyata bisa diselesaikan dengan ini ya, itu di bidang apa, di mata kuliah apa? Ya kalau di kuliah kan semua khususnya di Undip ya itu pasti dapat ilmu banyak, mau ternak apa aja dapat, dan khususnya unggas juga bisa saya terapkan. Karena dari pakan sendiri itu kan di ilmu memang diterangkan pakan itu yang
sangat berpengaruh apalagi pada ternak yang berproduksi. Nah, itu juga saya ambil, saya mulai dapat ilmu untuk meransum pakan sendiri, tapi belum saya realisasikan, tapi mungkin akan saya realisasikan mungkin setelah ini. Terus ilmu penanganan penyakit, karantina juga, jadi kan itu penting juga. Jadi memang banyak ilmu-ilmu yang tidak tertulis di mandiri, tapi kalau di kuliah ada. Oke. Nah, kalau apa sih yang kamu rubah gitu ya dari sebelum kuliah ke ketika sudah belajar gitu? Oh, ternyata seperti ini. Jadi saya akan merubah cara ini menjadi cara kayak gini, itu apa? Itu dari pertama kandang. Kalau di ilmu kan yang penting ya udah dia ngiyup itu nggih. Tapi kalau Ngiyup itu berteduh ya. Berteduh yang penting nggak kehujanan gitu nggih. Tapi kalau ada di ilmu kan sirkulasi diperhatikan, suhu itu juga mengaruhi stres enggaknya. Terus yang terutama sih perkandangan sih Mas. Perkandangan itu mempengaruhi banget karena ya bikin ternak nyaman dan itu ternaknya produksi dengan maksimal. Dari perkandangan itu ada ilmu yang penting untuk beternak etik ya, pesan itu ya. Jadi ketika ini merupakan aktivitas etik, di sini tempat minum, kita harus kasih jarak 1,5 meter. Kenapa? Karena etik itu punya tipikal ketika dia minum, tidak jauh dari tempat minum, dia buang kotoran. Jadi nanti kotorannya nggak numpuk di tempat aktivitasnya nih. Jadi di sini, di bawahnya plester. Jadi sore disemprot. Jadi untuk kenapa saya buang kotorannya 6 bulan sekali atau lebih, ya karena di sini bersih, kotorannya di sini, di plesteran tadi. Tinggal semprot, itu Mas. Oke, jadi memang lebih simpel gitu ya. Iya. Kalau kita tahu ilmunya sebetulnya bisa jadi lebih mudah Iya, lebih gitu simpel. kan. Kalau mungkin orang zaman dulu itu kan mereka yang tadi nggak usah sekolah tinggi-tinggi kan juga ternak gitu kan. Itu, tapi mungkin lebih banyak trial and errornya gitu kan. Oh coba-coba, oh gagal, oh coba. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya lebih gampang dalam menjalaninya gitu ya. Kayaknya kamu udah pengertian banget sama etik ya? Iya. Lebih ngerti etik apa cewek? Etik sebenarnya. Etik itu lebih saya perhatikan. Etik lebih diperhatikan ternyata. Mbak kamu salah orang. Oke. Dimarahin gitu nanti. Dimarahin. Gak apa-apa, nanti bilang, kamu teman saya gitu. Nanti gak ada yang marahin. Oke, kita kembali lagi ke tadi bisnisnya gitu ya. Yeah. Sudah berjalan 5 tahun. Dulu waktu awal mulai masih inget nggak modalnya berapa? Awal mulai etik itu kan saya beli 50 dengan harga 80.000 per ekor. Berapa ya? 4 jutaan nih. 4 jutaan. 4 jutaan. Itu baru belum pakan ya, itu baru apa namanya? Bibit. Baru bibitnya. Tapi kalau pakan dulu awalnya saya ngoplos. Ngoplos itu kayak campuran sendiri, bukan pakan jadi. Kalau itik itu saya sarankan pakai pakan jadi karena apa? Ketika saya ngoplos, masa nelurnya itu kurang lama, Mas. Jadi cuma dari mulai nelur itu cuma kurang lebih 5 bulan. Dan itu pun hasil telurnya dari cangkangnya kurang kuat, terus kuning telurnya itu nggak oranye warnanya. Nah, ketika kita pakan jadi, nutrisinya juga ketukupi, masa nelurnya lebih lama, jadi saya sarankan pakai pakan komplit, pakan jadi. Kalau itik itu bertelurnya setiap berapa hari atau setiap hari? Setiap hari satu, Mas. Setiap hari satu. Yeah. Itu setelah usia berapa bulan? Kalau saya beli dari peternak ya itu 5,5 sampai 6 bulan baru nelur. Tapi akhir-akhir ini kan saya juga mulai terjun nih karena saya pebisnis gitu tipe nih. Itu saya belinya belum dari DOC. Nah, jadi pengalaman saya beli dari DOD. Itu saya pelihara 4,5 bulan dia udah mulai nelur. DOC dan DOD itu apa? DOD kalau bebek. DOD itu day old duck, kalau DOC itu Chicken. day old chick ya. Oke, jadi kemudian dari masa itu gitu, siapa yang sebetulnya paling support kamu untuk selalu ngingetin biasanya, ayo kasih makan, ayo bersihin ini, ayo gini-gini, siapa? Ya kalau itu sebetulnya kalau udah mulai bisnis saya udah tekun sendiri ya Mas. Tapi tekun awalnya itu ya pasti peran dari orang tua. Dari SMP kan saya udah dilatih ngarit ya untuk beternak sapi. Saya tahu susahnya cari uang gimana. Terus akhirnya ya saya udah punya tanggung jawab dan lainnya. Terus akhirnya punya inisiatif sendiri lah
tapi ya dibentuknya awal karena orang tua dimotivasi. Kamu kalau hidup enak dulu pasti nanti susah, tapi kalau kamu punya apa kemauan, kamu tekuni, jadiin sambil lah caranya, nanti pasti akan berkembang dan kamu tinggal menikmati ke depannya gitu. Jadi akhirnya dari kata-kata itu saya mulai berpikir lah. Oke. Dari tadi modal awal misalnya dari bibitnya 4 juta sekian gitu ya. Yeah. Omset awalnya dulu berapa? Kalau Pendapatan itik 50 ekor itu nggih. Kalau dari pakannya kan pakan bukan pakan jadi nggih, itu lebih murah. Paling untuk keuntungan per hari itu kurang lebih 60.000. Itik 50 itu. 60.000 bersih. Dari 50 itik keuntungan bersihnya per harinya 60.000. Iya, itu awal. Oke, terus Alhamdulillah ya sampai sekarang, kalau sekarang perputarannya untuk per hari kan 5.000. Jadi dari jual telur 2.500 itu saya dapat uang 5 juta, untuk pakan kurang lebih nggih hampir 3 juta. Dan sisanya untuk tenaga dan vitamin mungkin. jadi perharinya berapa untuk keuntungan yang didapat? Kurang lebih alhamdulillah kalau kapasitas 3.000 nggih hampir 2 lah kurang. Hampir 2 juta per hari. Wow, mantap ya. Saya kok pengen jadi peternak aja kayaknya. Cocok nggak sih kalau saya jadi peternak? Cocok Mas. Cocok ya? Yang penting tekun dulu. Iya, kayaknya nanti saya harus belajar sama jenengan ini. Ibu mau tanya apa, Bu? Bisa Sama kontak Mas, nanti ada di Maps, ada tinggal WhatsApp. Di Maps apa namanya? CV Putra Sriwijaya. CV Putra Sriwijaya. Iya. Itu punya kamu sendiri? Ya. Bukan punya orang tua? Gabungan sama bapak, isinya kan sapi, tapi belum saya pisah. Jadi nanti isinya ada itik, ada sapi. Oh, kalau tapi lokasinya jadi satu. Kalau Bapak ada ternak apa saja? Kalau bapak fokusnya ke ruminan atau ya sapi, domba. Ruminan itu apa? Ruminan itu ya ternak. Kayak raja kaya gitu ya? Iya. Yang ternak yang berkaki 4. Iya, ternak berkaki 4. Kambing, domba, Kambing, sapi. domba, sapi itu fokusnya. Jadi Oke. melayani penjualan Idul Adha, mungkin bisa kontak bapak kalau sapi. Mantap. Ini beneran anak yang berbakti loh. Dia udah punya bisnis sendiri, omsetnya udah tinggi, promoin bisnis bapaknya gitu ya. Harus Mas, Cocok itu ini. Suami ideal ini ya. lah. Tadi pacarnya juga beruntung sih. Walaupun dia lebih perhatian sama itik daripada sama pacarnya. Tak tinggal loh Mas. Oke. Untuk kegiatannya dari Mas Mifzal sendiri, sebetulnya keseharian ngurusin itik, kemudian kuliah gitu ya, kemudian tadi nge-gym gitu Yeah. kan, masih asik gak buat main-main sama yang lain gitu? Masih Mas. Chillnya masih buat waktu Chillnya chill masih bisa ya? Jauh chill karena ya dari tadi saya emang awal memilih itik itu karena unggas itu lebih simpel dibanding sapi. Kalau bapak kan pagi sore masih ngarit lah, saya udah tinggal kuliah. Jadi kalau itik itu bisa, misal kita ada acara 2 hari nih, itik itu kan 1 ekor konsumsi 120 gram per ekor. Mau dikasih lebih ya habisnya segitu. Jadi misal saya ada acara jauh nih, saya jamak 2 hari bisa. Jadi tinggal 2 kalinya aja. Misal itik 1000 per hari itu 120 kilo. Nah, saya kalikan 2. Udah nanti udah aman Mas. Kalau saya kan awam nih ya soal ternak itik ya. Ya. Kalau dia udah nggak bertelur, dia bisa jadi itik yang digoreng. Ya, nah ini itik juga awal beli nelur. Sebenarnya dari awal nelur itu kan 6 bulan, terus dia ada molting bulu. Ada peternak yang langsung dijual, ada yang masih dipelihara. Kalau saya pelihara dengan pakan oplos sendiri yang murah. Tapi nanti Molting kalau bulu itu gimana maksudnya? molting tuh ganti bulu, dia kayak brodol sebenarnya. Habis bulunya dia kan nggak nelur karena dia buat pakannya buat recovery. Iya. Itu selama sebulan nggak nelur. Selama sebulan dia Nggak tidak nelur. bertelur. Tapi nanti setelah itu nelur lagi selama 6 bulan. Nah, biasanya untuk setelah molting kedua saya jual. Molting ketiga, jadi mau molting ketiga saya jual ke bebek goreng. Udah pensiun ya? Udah pensiun, karena apa? Kalau semisal molting ketiga dia tuh masa nelurnya udah nggak maksimal Mas. Kayak
2 hari sekali, 3 hari sekali telurnya. Jadi Kalau jenisnya sama nggak sih sama yang dijual di Bebek Lamongan gitu? beda. Kalau Beda saya ya? pakainya itik Tegal sama itik Solonan, tapi ya masih bisa dipakai juga. Oh, Jadi gitu yang ya. ambil juga bebek goreng. Gitu. Itu untuk itik-itik yang memang dia sudah melalui, kalau Mas Mifzal udah melalui 3 masa molding ya? Iya, masa molding. Oke, minum dulu aja Masih Mas ada biar nggak yang- grogi. Enak banget loh Bu minumnya. Boleh ngejok lagi nggak Bu? Boleh. Ya, saya mau lagi ya Bu ya. Kamu mau lagi sekalian nggak? Enggak mas, sudah. Iya Bu, boleh. Masih juga. Ya. Mas, kalau misalkan ini ya terkait dengan bisnis itik gitu, misalkan Iya. saya masih orang yang baru banget, saya nggak tahu nih, ada nggak sih komunitas yang bisa apa ya ngajarin kita buat kalau misalkan mau ternak itu kayak gini gitu. Yang saya basisnya tidak ada pendidikan peternakan gitu, tapi cukup menjanjikan juga sebetulnya. Ya untuk komunitas sebetulnya kalau kita cari-cari media sosial khususnya Facebook sudah banyak nih komunitas antar daerah di mana. Tapi kalau misal kenal saya mau berbagi ilmu, mau entah cari bibit di mana, bisa nanti langsung kontak-kontak ke saya aja. Jadi saya juga mencari ingin membantu mengembangkan lah itik itu. Ada komunitasnya nggak, Mas Faisal? Sementara belum mas. Oh belum. Cuma ya saya sering sharing-sharing. Kalau sama teman-teman mahasiswa Undip? Teman-teman jarang mas kalau Oh itu. jarang karena Masih sibuk kok. kuliah pulang ternak Iya, ya. beda. Soalnya kalau mahasiswa kan ada yang untuk kupu-kupu gitu ya, Ya. kuliah pulang, kura-kura kuliah rapat Kuliah rapat rapat, gitu kuliah ya, rapat. kunang-kunang kuliah nongkrong gitu. Terima kasih Bu. Jadi kamu kuter-kuter nih ya? Ya, saya muter-muter. Kuliah ternak. Saya lihat anak muda sekarang itu banyak ya yang viral-viral gitu. Mas Mifzal nggak pengen viral apa gitu? Konten mas, ya saya juga tertarik itu mas, karena sekarang mengikuti perkembangan zaman ya. Ya. Itu memang dipaksa untuk bisa juga, jadi saya baru mau mulai mengembangkan di media sosial juga mas. Oke, nah mungkin Mas Mifzal punya pesan-pesan nih buat anak-anak muda yang di luar sana yang mungkin pertama masih bingung nih, saya mau ngapain, saya mau gimana, saya mau kayak gimana gitu ya. Mungkin Mas Mifzal bisa jadi satu inspirasi buat teman-teman di sana. Boleh bagiin pesan-pesan, tips atau apa, monggo silahkan Mas Mifzal. Mungkin pesan-pesannya nggih. Untuk anak muda, saya punya prinsip kesuksesan itu hanya bisa dicicil, tidak bisa dibeli dengan cash maupun kontan maupun lain. Jadi sebisa mungkin kapan kita mau mulai menyicil hal tersebut. Jadi sebisa mungkin dari sekarang kita punya pemikiran entah di ternak atau apapun, kita pelajari, kita dalami, insya Allah nanti bakal berkembang lah, bakal sukses. Oke, Nambah hangat Bu. nambah Bu, ini udah semakin panas Bu kita ngobrolnya ya. Makin panas ini mas. Semakin panas, semakin Tentang kemeringat. itik. Monggo ini tisunya. Masih mas. Oke, mungkin ada para penonton yang mau bertanya di sini, boleh silahkan. Mungkin ada Oke. di benak. Oh boleh pak. Oke, Bapak Sutrisno. Iya, bertanya. Bibit yang bagus gimana, Pak? Oke. Iya. Itik yang baik nggih. Untuk itik yang baik itu yang pertama dia matanya segar, lincah, terus tidak cacat. Terus tips utama kan otomatis kita beternakan nyari yang muda nggih. Itu dilihat di telapak bawahnya sendiri. Ketika ada yang keras atau ngapal ya bahasa Jawanya itu udah ngapal besar, otomatis dia udah tua. Itu mungkin salah satu ciri untuk membedakan itik yang muda atau yang tua. Tertarik ini ya Bapak Sutrisno untuk beternak itik? Iya. Ini inspirasi juga buat Gen X ini ya, Bapak-bapak Gen X. Bapak-bapak GX. Bapak-bapak Gen X. Kira-kira untuk usaha itu menjadikan nggak Mas ini? Seberapa menjanjikan, Mas? Seberapa menjanjikan? Ya itu balik sendiri guys. Tentang ke manajemennya kita, mau kita pelihara besar tapi kita ngelolanya kurang baik, ya itu sama aja. Tapi
kalau bagi saya itu sangat-sangat menjanjikan Bapak untuk kedepannya, karena nggih untuk penyerapan juga masih bagus, untuk kulineran itu juga masih kenceng nggih. Itu sangat menjanjikan, bisa untuk mencukupi lah ketika udah nikah pun insya Allah mencukupi nih. Insya Allah. Ini udah ngomongin nikah, kira-kira kapan pengen nikah? Sudah ada pacar ya kan? Sudah ada itik, sudah ada restu orang tua, sudah ada belum? Belum Pak, Belum. berkembang insya Allah. Berarti memang bisnisnya harus lebih maju dulu ya, ini. lebih maju dulu lah. Udah ada plan kapan nikah belum? Wah itu belakang layar mana? Di belakang layar. Seperangkat alat ternak. Maharnya seperangkat alat ternak. Gitu ya, seperangkat alat ternak. Dengan sepasang itik gitu. Gini, kalau biasanya di pasar-pasar malam itu kan ada yang jual itik kecil-kecil tuh. Yang dijual 10 ribuan. Yeah. Itu potensi juga nggak buat diternak? Aduh itu beda jenis Mas. Oh beda jenis? Biasanya itu buat Kalau yang ayam kan 5 ribuan Bu, kalau yang bebek tuh 10 ribu Bu. itu biasanya kayaknya itik pedaging ya. Ya sebenarnya itik dari pedaging. bibit nggih, kalau dari DOD itu kurang lebih harga emang segitu. Jadi ya kalau misal dari beli-beli itu kan itik capek bisa jadi nggih. Jadi ya beli dari penetasan yang asli aja, itu lebih sehat, lebih meyakinkan nggih. Kalau itu kan ya kurang tahu nggih kalau untuk beternak, tapi kalau memang, untuk pemeliharaan biasa ya nggak apa-apa. Tapi memang secara untuk spesiesnya memang beda ya jenisnya Iya, untuk jadi- yang daging sama yang telur. Ya beda, ada kalau daging kan mungkin ada bebek packing itu ya. Kalau saya lebih ke itik petelur yang setiap hari betelur. Oke, monggo untuk yang lain kalau ada yang mau tanya silahkan. Baik, monggo Pak Herjuno. Mau tanya Mas, Nggih. kalau untuk kebutuhan pakan Nggih. per hari per itik itu berapa nih Mas kira-kira? Terus apa namanya hasilnya, produk telurnya itu ada Iya. yang ngambil kan atau Masnya nyetor atau gimana buang produknya apa namanya telurnya itu tadi? Nggih, siap. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Untuk nggih, konsumsi pakan nggih. Awal itu kan saya pelajari itik itu konsumsinya berapa. Awalnya udah baca dulu nggih. Itu konsumsi per ekor itu kan kurang lebih 120 gram per hari. Terus saya buktikan sendiri, harus bukti sendiri nggih peternak. Itu saya buktikan selama 3 hari, saya coba tiap harinya dan ketemu nggih range-nya 120 sampai 130. Nah, saya punya 2 jenis kandang. Saya ada yang saya kolam, jadi pagi sama sore di kolam. Terus ada yang udah di kandang aja nggih. Nah, itu ada bedanya ketika dia berenang di kolam untuk konsumsinya itu di kisaran 140 sampai 150 per gram. Per hari. Per ekornya. Per ekornya. Nah, terus saya lebih memilih tidak saya umbar karena untuk hasilnya itu sama untuk produksi telurnya. Saya lebih menekan ke kos pakannya untuk harian nih. Terus untuk pengambil telur ya, penjualannya, pemasarannya ya, itu diambil sendiri karena awalnya ya saya pasarkan di Facebook, terus lama-lama udah ada perjanjian terus dari orang ke orang karena yang penting kita jaga kualitas, makanya tetap konsisten itu terus. Itu alhamdulillah insya Allah nanti berkembang sendiri dari orang ke orang dan sekarang nggak pernah ngantar, jadi udah pada antri sendiri, saya jatah hari ini untuk siapa gitu udah coba. Biasanya apakah memang langsung dibuat telur asin atau dari siapa saja yang ambil dari Mas? Untuk pemasarannya gitu, yang pertama pengepul yang kapasitas langsung banyak ya, pengepul sama bakul. Bakul itu ya Sekalian nanti langsung berapa biasanya kalau pengepul dan bakul? bisa 3.000, bisa 5.000, tergantung dia nantinya ya. Tapi udah saya kontrak. Terus ada yang langsung pengrajin, biasanya kalau pengrajin nggak maksimal 1.000 biasanya kalau ambil 500.000. Terus kalau G, ya nanti udah saya jatah karena kan saya untuk produksinya per hari maksimal nggak sampai 3.000 saya telurnya. Jadi ya nanti misal ada yang mau 5.000, saya tunggu 2 hari dulu. Nanti ya berkabar lah saya dengan yang. Terus kalau untuk martabak juga ada, tapi martabak biasanya skala kecil paling ya 100-200 itu. Paling besar ya
pengepul sama pengrajin telur. Tapi kalau misal untuk pemeliharaan udah 1000 ke atas ya, saya sarankan tetap ada bakul karena kan kita produksi setiap hari ya telur. 2.500. Kalau nggak ada pengepul atau bakul itu kita juga payah ya, jualnya kan susah. Karena kan nggak ada yang berani langsung ambil sebanyak itu. Gitu, Mas. Oke. Kemudian dari berapa tadi? Sekitar 3.000 ya? 3.000 ekor ya? Nggih. 3.000 ekor itik, kemudian perawatan yang seperti itu, ada berapa karyawan? Itik itu simpel, Mas. Jadi satu karyawan itu udah bisa nambah kegiatan lain. Jadi kan kegiatannya cuma ngasih pakan sama nyemprot pagi. Terus sama ngambilin telurnya ya? Ya, jadi kegiatan itu banyaknya di pagi hari. Jam 6 itu dia ngambil telur, langsung ngasih pakan sama nyemprot. Itu udah selesai, Mas. Udah ya? Sore paling nyemprot lagi, udah. Nyemprot aja. Tapi kalau 3.000 kan banyak ya? Nggih. Kan, tapi kan udah tersistematis, Mas. Jadi kayak sistem kerjanya kalau kita bikin kandang sebisa mungkin simple. Jadi kinerjanya kandangnya juga cepat. misalnya tadi sudah ada luasannya kan. Jadi kira-kira misalkan untuk 1.000 ekor gitu, itu berarti kandangnya berapa luasnya? Nah, lahannya? saya sarankan nggih, kalau itu kan koloni, jadi harus disekat nih. Nah, itu setiap sekatnya saya sarankan maksimal diisi 100 saja. Setiap sekatnya 100. Karena lebih kepantau lah dia telur berapa satu kotak, terus makannya juga lebih merata. Kalau langsung digabungin satu kandang 1.000 kan ya terlalu kurang terpantau lah produksinya nanti. Kalau per sekat sedikit kan kita tahu dia telur berapa gitu, jadi kita lebih tekan lah. Kalau di jenengan luas kandangnya berapa, Mas? Untuk luas kandangnya itu 4.000 ya, kurang lebih 4.000. Sekitar 4.000 ya. Iya. Itu memang sudah ideal untuk kapasitas 3.000 ekor. Atau sebetulnya, oh ini saya masih bisa nih dengan luas 4.000 ini saya masih bisa expand kira-kira sampai sekitar 5.000 ekor gitu. 4.000 itu sama kebagi sedikit 3.000 ayam KUB tadi. Oh. Jadi iya. ya udah pas lah, Sudah sama ayam tadi. Ya. Oke. Nah, kemudian ngomongin soal ayam gitu ya. Udah jalan 4 bulan. Ya, sudah panen belum? Masih belajar ya. Panen untuk umur yang dari 3 bulan itu udah panen awal. Separuhnya belum, Mas. Itu udah laku ya 1.000 lah. Satu itu dibelinya per kilo, tergantung kalau yang ngambil apa namanya pengepul nanti ya range harga 37 38, tapi kalau bisa langsung ke apa namanya penyet itu bisa 40 per kilo. Itu masih belajar, masih awam lah, Mas. Ilmunya belum banyak kalau itu. Nambah ayam berarti nambah aktivitas juga dong? Ya, itu satu pekerja cukup. Satu pekerja cukup untuk itu. Treatmentnya gimana sih kalau ayam? Treatmentnya ayam sama, diberi pakan. Kalau ayam saya masih ngoplos ya pakannya. Itu dikasih sekali aja cukup, sehari sekali sama unggas itu. Jadi nanti setelah yang pertama utamakan saya itik. Kalau ayam setelah rampung kegiatan semua yang itik, baru saya suruh ayam. Oke, berarti dari itik dulu ya, baru ngurusin ayamnya. Ayam. Kalau ayam lebih complicated atau sebetulnya lebih simpel atau sama-sama aja sebetulnya? Ya sama sih, Mas, cuma kan dia nggak bisa harian. Kalau itik kan kita mau merasakan uang harian bisa. Tapi kalau ayam kan nunggu 3 bulan. Ini berarti memang ayam daging ya, bukan ayam yang telur ya? Iya, daging bukan telur. Oke. Ayam kampung, Bu. KUB itu ayam kampung ayam unggul ya? Ayam niku ayam pitik Jawa niku tau, Bu, tapi yang unggul nggih untuk potong. Tapi lebih cepat. Nah, kampung kan kurang lebih 6 bulan untuk bobot sekilo ya. Nah, niku 3 bulan itu udah bisa panen nggih, udah bobot sekilo. Tapi 3 bulan kan langsung del gitu kan? Langsung terjual, langsung masuk, langsung tebel kan dompetnya kan? Amin. Udah kontrak soalnya, Mas. Jadi nanti langsung ketika udah nganu saya kontak ke pengepulnya. Oke. Kemudian untuk ini apa namanya ayam juga. Untuk ayam ini apa namanya cukup dikasih makan, dibersihkan kandangnya atau tadi ada vaksin-vaksin yang lain juga? Kalau untuk ayam KUB ya, harusnya ada vaksin, cuma saya belum menerapkan karena ini kan
perputarannya lumayan cepat ya. Kalau itik kan dia hampir setahun lah, setahun di kandang saya. Jadi saya harus antisipasi. Tapi kalau KUB itu saya belum terapkan vaksin karena perputarannya cepat. 3 bulan langsung potong, 3 bulan potong gitu. Baik, setiap 3 bulan potong, 3 bulan potong. Berarti setahun bisa panen untuk ayam itu 4 kali ya? 4 kali. Luar biasa banget. Berarti berapa tuh kalau yang kita bicara soal modal juga ya? Modalnya berapa dulu waktu beli ayam ini? Untuk DOC ya, dari DOC kalau ayam itu 6,5 per ekor. 6,5 per ekor kali berapa? Ada 3.000, ya kan? Berapa ya kurang lebih? Nggak hitung. 6,5 kali 3.000, 18 juta. Ih, mantap loh ibunya ini, matematikanya luar biasa. 18 juta berarti ya. Dan kan terjualnya 1.000 kali berapa? Jadi 37.000 tadi ya? kan dibelinya per kilo, Mas. Oh, dibelinya per kilo. Kalau 38 ya, saya pukul rata 38 ya per kilo. Itu kan kalau misal saya jual 1.000, bobotnya 1 kilo, harganya 38, berarti 38 Ya udah, juta. 38 juta. Padahal beratnya biasanya bisa 1,5 sampai 2 kilo. 1,2 biasanya, Mas. Biasanya idealnya 1,2. 1,2 3 bulan. Kalau bisa lebih berarti perawatannya bagus. Tapi kalau saya kan juga masih belajar ya. Masih nyari-nyari yang bagus gimana. Berat maksimal 1,2 Mas. Berat maksimal 1,2. Mau tambah lagi nggak buat yang ayamnya? Insya Allah bisa mungkin berkembang. Berarti harus expand lahan juga ini nanti? Iya, ini lagi ngeker dulu Mas. Rencananya Nyari gimana, lahan. Mas Mifzal? Kalau rencana mulai saya pisah ya. Kalau untuk kandang saya kan jadi satu kurang bagus ya. Karena ya keterbatasan lahan tadi. Jadi Kalau ya, treatment kandang itik sama ayam sama atau beda? kalau ayam itu kan pembersihan liternya 3 bulan sekali karena sekali panen bersihin DOC masuk. Tapi kalau itik kan dia di situ terus. Ketika udah mulai tinggi tanahnya itu baru dibersihkan. Tapi kalau ayam itu kan buang kotorannya lebih tidak teratur kayak bebek tadi kan? Ya, di liternya itu tidak teratur. Pakainya sekam malah itu. Banyak sekam. Ya, saya kalau udah mulai lembab saya tumbuk sekam. Tapi kalau bebek saya sarankan tidak menggunakan sekam. Karena apa? Saya itu sering dapat komplain waktu liternya pakai sekam untuk bebek ya. Karena dia nelur terus dia masih lembek ya, awal nelur terus kena ujungnya sekam. Itu dia bisa ada titik lubang kecil gitu loh, tak kasat mata sebenarnya. Kelihatannya kalau di center aja, Mas. Nah, itu kan mungkin mempengaruhi hasil dari olahan dia ya, dari pengrajin telur atau cepet asin mungkin ya. Nah, itu sering dikomplain terus akhirnya saya menggunakan alasnya jerami. Jadi saya sarankan untuk pemeliharaan itik gunakan alas jerami. Oke. Nah, kemudian untuk ini Mas, apa namanya pemeliharaan itik dan ayam. Kalau tadi Mas Mifzal menyampaikan ini tuh sebetulnya simpel, sebetulnya mudah gitu. Kan karena Mas Mifzal mungkin memang terlahir dari keluarga peternak gitu kan. Nah, untuk orang-orang baru, orang-orang yang awam yang belum tahu nih, tapi saya pengen coba nih buat bisnis untuk beternak gitu. Saya punya lahan sekian-sekian gitu. Kira-kira apa namanya ya? Mindset apa yang harus diterapkan oleh calon peternak ini supaya bisa survive gitu jadi peternak, bisa bertahan gitu. Oke. Untuk mindset sendiri ya, seorang pembisnis, jadikan pembisnis ini. Iya. Itu pokoknya jatuh bangun tetap kita dalami. Jadi jangan pernah menyerah dalam usaha itu. Misal ada kegagalan, anggap saja itu sebagai guru untuk kita lebih bisa berkembang lah. Jadi jangan pernah menyerah. Terus sebelum terjun ke bisnis, kita harus suka, yang pertama harus suka terhadap bisnis itu. Kalau kita nggak suka ternak ya misal apa, harus kita hobi dulu bisnis itu. Kita hobi, kita senang, di dalam kerja pun kita juga sesuai hati lah karena kan kita nyaman ya. Terus yang kedua, kita riset dulu tujuan pasarnya siapa, mau dipasarin kemana, terus kita mulai ikut komunitasnya, jalin relasi dulu, baru kita terjun. Ketika ada kegagalan ya kita harus bangkit lagi, jangan pernah menyerah di situ. Oke, luar biasa. Kalau saya dengar cerita dari Mas Mifzal ini hampir tidak ada tantangan gitu ya dalam menjalankan
bisnis ternak itik ini. Iya, Padahal saya yakin di setiap proses, di setiap jalan itu pasti ada tantangan. Kira-kira tantangannya apa sih Mas yang akan dihadapi oleh para peternak ini dalam untuk bisa memaksimalkan hasil ternaknya di itik ini? Untuk tantangan yang awal berbisnis ya Mas, itu biasanya dari kita susahnya mencari bibit yang seragam. Itu tantangan awal. Ya kita harus nyari penjual yang jujur, susah itu Mas. Karena saya kan juga sering ngobrol-ngobrol nyari ke teman-teman peternak juga ya sesama itik. Itu mesti sering ketipunya di bibit yang tidak seragam itu. Jadi dicampur lah umurnya. Itu kendala pertama. Terus untuk kendala kedua, penyakit mata biru itu juga viral. Jadi di kalangan peternak itik mesti nggak asing dengan penyakit mata biru itu atau ND. Jadi ketika datang kita udah harus vaksin dulu. Itu untuk penanganannya itu. Terus untuk penurunan harga, biasanya kan ya dia stabil, tapi apalagi kalau itik itu kan ketika bulan Asyura dia mengalami penurunan harga. Karena ya orang Jawa sendiri kan adatnya ketika bulan Asyura itu kan pantangan punya acara gitu loh, pantangan gawe. Nah itu juga harus kita antisipasi dengan cara kita kontrak dengan pembeli awal. Jadi entah perjanjian tertulis atau tidak tertulis, pokoknya yang ngambil dia gitu. Jadi orang mau desak pun, orang baru mau ngambil itu susah juga, karena kita udah dikontrak. Karena ketika tidak kontrak, ketika barang banyak di pasaran ya harga kan cenderung turun. Nah nanti pada ngambil di kita kalau ada yang dapat murah. Tapi kalau kita kontrakkan juga aman. Terus ketika harga naik, kita juga jangan mencari pembeli lain. Nanti ketika harga turun kita nggak ada yang ngambil gitu. Oke. Begini itu sih Mas. Nah, kendala-kendala. Gimana Ibu? Iya, harus konsekuen gitu ya. Bisnis itu harus konsekuen, harus benar-benar punya komitmen gitu kan. Ya, nah, Mas Mifzal, ini terkait dengan bisnis itik, bisnis unggas gitu ya. Tadi sempat disampaikan ada virus dari mata biru, kemudian avian influenza tadi atau flu burung gitu. Selain dari vaksinasi, ada upaya-upaya lain nggak dari Mas Mifzal untuk menjaga kualitas ternaknya ini supaya sesuai dengan standar gitu? Untuk mengatasi penyakit itu ya, biar tetap sehat, itu yang pertama kita berikan vitamin rutin. Tapi untuk pemberian di kandang saya itu kurang lebih 1 bulan sekali. Itu saya kasih vitamin maupun empon-empon. Jadi kayak kunir bubuk itu saya berikan di minumnya. Terus temulawak bubuk gitu-gitu saya campur di tempat minumnya. Nanti, biar doyan makan ya, kasih temulawak. Biar doyan makan, kekebalan juga ya Mas. Jadi nanti ditaruh di tempat minumnya. Kan punya saya udah otomatis, tapi saya matikan dulu. Ketika untuk vitamin atau obatnya udah habis, baru dinyalakan lagi airnya gitu. Biar diminum semua. Mungkin itu untuk menjaga kesehatan ya, selain divaksin tadi, vaksin awal. Gitu. Oke, mungkin ini yang terakhir. Baik, mungkin ini terkait dengan ini Mas, perawatan dari ayam dan juga unggas tadi ya, dan juga itik. Kira-kira perawatan yang paling complicated itu apa Mas? Perawatan yang paling penting? Ya, yang paling penting lah gitu. Untuk perawatan paling penting itu kan biasanya gini nih, aku pengen bisnis unggas gitu kan, belilah sekian ratus, baru sekian hari udah mati semua gitu. Ini biasanya kenapa terjadi seperti itu? Kan biasanya ada di titik perawatannya itu Mas. Kalau untuk mengatasi mati ya pertama vaksin tadi, datang harus divaksin. Terus untuk perawatan kedua supaya produksinya maksimal, tidak naik turun, itu kandang diusahakan kering. Itik itu harus kandang kering. Ada sterilisasi kandang juga nggak sih? Kan biasanya gini,
kalau misalkan ikan nih ya, di konteks ikan itu kan ikan harus didiamkan dulu di sini selama berapa hari gitu kan, baru nanti masuk ke kolam yang lebih besar gitu. Kalau di itik ada juga seperti itu nggak? Kalau itik sebenarnya itik datang supaya tidak menular ke ternak yang lain, kita harus karantina dulu. Oh, sama ya berarti Ya, harus di karantina. Sama. Ada kurang lebih berapa lama proses karantinanya? Ya, seminggu biasanya kalau saya. Sekitar seminggu ya? Dipisahkan dari unggas yang itik tersebut seminggu. Terus saya ada satu tips lagi yang penting untuk supaya kandang kering ya. Untuk memacu produksinya biar bagus itu, di atapnya itu nanti setiap satu asbes, satu fiber. Jadi ketika siang dia kena sinar matahari, kandang bersih, kering. Kalau lembab kan untuk pertumbuhan mikroba juga cepat, kurang sehat juga. Seringnya itik nanti pada kurus terus mati. Kalau misal kandang lembab ya. Yang penting tips pertama itu kandang kering. Harus kandang kering. Kalau misalkan lagi musim hujan tuh gimana tuh? Kita ya pinter-pinter kita ngantisipasi di kandang. Kalau saya nanti saya tambah jerami biar anget. Bentar, kalau kandangnya Mas Mifzal ini kandang terbuka atau tertutup? Di dalam ruangan gitu atau memang terbuka aja gitu? Semi terbuka, jadi ya. Semi terbuka. Jadi gimana? Seperti studio ini? Ya kurang lebih seperti studio ini, nanti ada sekat agak tinggi tapi nanti di sana masih terbuka bagian agak atasnya. Di bagian-bagian agak atasnya masih terbuka. Semi Jadi terbuka, memungkinkan misalkan hujan itu ada air masuk gitu ya? Ya semi terbuka itu untuk pertukaran udaranya lebih bagus. Untuk pertukaran udara. Kalau terlalu tertutup kurang bagus. Kecuali sudah di close. Close sudah ada pengontrol suhunya sendiri. Tapi kalau untuk ini kan kandang semi terbuka yang masih manual ya, jadi ya pakai udara yang biasa, itu jangan terlalu tertutup intinya. Oke, baik. Nah, mungkin di 3 menit terakhir saya ingin memberikan kesempatan buat Mas Mifzal ini untuk memberikan semangat untuk para generasi muda ya, agar mereka pertama tadi enggak manja-manjaan gitu ya. Kemudian bisa lebih struggle, bisa lebih tegar dalam berusaha, dalam berbisnis. Karena memang tadi ketika kita ngomong bisnis kan pasti harus punya mental yang kuat gitu ya. Monggo Mas Mifzal. Pesan untuk anak muda yang baru mau mulai atau biar tertarik, ketika kita mulai menyusun bisnis dari sekarang, insya Allah nanti kedepannya kalian akan menikmati, tidak perlu mencari-cari lagi. Jadi bisa mungkin kita menyicil kesuksesan itu dari sekarang. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu itu terus berjalan. Jadi saya punya prinsip yang penting tua itu tinggal menikmati. Jadi saya dari sekarang mulai punya pemikiran apa harus saya kembangkan. Jangan tunggu sempurna baru berjalan, tapi berjalanlah hingga sempurna. Oke, berjalanlah hingga sempurna. Luar biasa banget. Oke, terima kasih Mas Mifzal sudah berbagi di sini. Ya, nanti ini bisa dibungkus aja boleh ya. Dan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi yang sudah dibagikan oleh Mas Mifzal ini sebetulnya adalah hal yang memang harus kita punya. Jiwa yang kuat, jiwa yang kokoh untuk bisa bertahan gitu ya, untuk bisa mau berusaha, mau berinovasi, dan mau belajar tentunya. Dan beternak itu keren juga gitu kan buat anak muda. Kenapa? Karena peluang kedepannya sangat lebar, dan manusia selama masih hidup mereka akan terus makan dan membutuhkan protein hewani, betul ya? Betul, jadi kedepannya peluangnya akan sangat tinggi. Itu saja dari saya, Juragan Desa kali ini. Saya Ulil Albab mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kaya di negeri kelahiran, mengapa